Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Santaication Channel. Seperti biasa, sebelum kita lanjut videonya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini buat nonton video-video staycation selanjutnya. Halo Bogor, kali ini kita akan staycation di salah satu hotel yang kids friendly, letaknya dekat dengan Kebun Raya Bogor dan rate-nya mulai dari 300 ribuan aja loh. Jadi buat kalian yang mau staycation bersama anak-anak, kayaknya hotel ini patut dicoba deh. Ini dia hotelnya, Big Land Hotel Bogor. Hotel ini punya dua akses pintu ya. Yang pertama, kalau dari Jalan Pajajaran tinggal belok kiri aja ke arah Jalan Malabar. Kalau akses dari Jalan Malabar ini, Hotel Big Land Bogor punya akses jalan khusus loh. Jembatan layang kayak gini nih, yang melewati atas komplek perumahan warga. Seperti ini vibes masuknya, kayak ada terowongan gelap, terus ada hiasan lampu-lampu kayak gini. Kalian bisa langsung drop off dulu di depan lobby buat taruh barang-barang, lalu bisa puter buat cari parkiran dulu, nanti ada akses lift di tempat parkir, tapi cuman ada dari lantai tertentu aja. Di lantai P1 sih kalau nggak salah ya. Nah, ketika putar cari parkiran, nanti akan ada petunjuk untuk akses jalan yang kedua, yaitu Jalan Pakuan. Buat kalian yang mau pesan makanan via ojol, kalian bisa pick up-nya di jalan yang Pakuan ini ya. Karena untuk jalan yang Malabar itu nggak bisa, karena pintunya terlalu jauh. Hotel ini jadi satu sama servis apartemen gitu, jadi cukup ramai sih parkiran dan lift-nya. Lobbynya seperti ini. Kesan pertama sih rasanya kayak gelap ya, karena lobby ini nggak dapet sinar matahari sama sekali gitu teman-teman. Tapi tenang, masih ada lampu. Bagian sitting areanya juga sedikit, jadi kalau pas jam check-in dan check-out itu lumayan ngantri sih. Untuk pelayanan resepsionisnya ramah dan menjelaskannya cukup detail sih, jadi agak lama. Kemarin kita reservasi kamar tipe Deluxe King with balcony, tapi ternyata untuk buka balkoninya itu juga perlu deposit teman-teman sebesar Rp100.000. Waktu pesan di notes kita juga request untuk kamar dengan view gunung, tapi saat kita check-in ternyata belum tersedia, jadi yang view gunung kita harus nunggu dulu. Karena waktu itu kita nggak mau nunggu, jadi kita dapatnya yang city view. Karena dapat kamar yang city view, kita juga masih mikir nih, kita perlu buka balkon nggak ya? Akhirnya kita lihat dulu deh kamarnya. Misal oke, buat buka balkon, kita nanti akan hubungi resepsionisnya lagi. Buat naik turun ke kamar, kita perlu akses card ya. Kita cuma dapat satu akses card. Kalau misal kalian perlu, bisa minta duplikat kuncinya ke resepsionis. Ini kamar kita dengan tipe Deluxe King with balcony. Buat first impression-nya, interior kamar ini cukup oke ya. Tertata dengan rapi, bersih, kayak gitu. Semua bagian itu kayak estetik, mulai dari perpaduan warna dan furniture yang dipakai. Lantainya juga motif kayu kayak gini, jadi kesannya lebih nyaman. Kamar ini juga sebenarnya nggak luas ya teman-teman, cuman sekitar 22 meter persegi aja. Tapi karena ada cermin besar di bagian ujung, kesannya kamar ini jadi lebih luas. Oke, kita lihat detailnya satu persatu. Mulai dari buka pintu, di bagian kanan ada area kamar mandi, dan di bagian kirinya ada wastafel. Di bagian wastafel ini ada hair dryer, kaca berbentuk oval kayak gini, dan sabun batang. Dinding di bagian ini sampai ke tempat gantungan baju di sampingnya pakai keramik bermotif kayak gini ya, dengan warna soft yang menyatu banget sama perpaduan motif kayu di kamar ini. Di samping wastafel ini ada rak terbuka yang nyambung sekaligus sama tempat baju. Di bagian rak ada beberapa toiletries seperti dental kit, shower cap, cotton bud, dan untuk sabun dan sampo ada di dalam kamar mandi. Bagian bawahnya ada tempat sepatu, terus disediain slipper juga. Di bagian ujung ada tempat buat naruh koper nih kayak gini nih. Seperti ini kamar mandinya.
Untuk ukuran agak kecil, kamar mandinya itu ada toilet, tisu toilet, 2 buah handuk besar, 2 handuk kecil, dan keset. Di bagian atas toilet ada water heater yang nongol kayak gini ya teman-teman, agak kurang estetik sih ya bagian ini. Terus di bagian ujung area shower yang air hangat menurut kita juga agak liar ya, karena cukup sulit untuk dikendalikan. Jadi kudu hati-hati kalau kalian pakai water heater di sini, soalnya kadang-kadang tahu-tahu panas banget. Apalagi kalau bawa anak kecil ya, supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Overall sih area bathroomnya masih bersih ya, karena pakai dinding putih kayak gini. Sayangnya bagian exhaustnya ini kurang oke, jadi kadang kecium aroma-aroma kurang enak dari toilet. Kamar yang kita pesan ini memiliki kasur berukuran king dengan 4 bantal. Bagian kanan kirinya meja nakas yang ada lampu tidurnya, standar ya. Terus di bagian depan kasur ada televisi yang udah smart TV tapi belum bisa YouTube dan Netflix. Di dekat jendela ada meja panjang dan kursi, bisa untuk area kerja dan buat seduh-seduh kopi karena amenitiesnya diletakkan di bagian ini. Amenitiesnya ada teko pemanas air, gula, teh, kopi, dan creamer, standar ya. Ada beberapa bagian yang kurang kita suka dari kamar ini. Pertama, kamarnya itu kurang kedap suara. Jadi suara dari lorong maupun suara dari bagian bawah gedung hotel kedengeran banget sampai ke kamar. Terus yang kedua, kita juga kurang puas dengan pemandangan dari balkonnya karena ketutup tiang kayak gini nih teman-teman. Kita jadi mengurungkan niat kan buat minta kunci buka balkon karena harus deposit juga sebesar 100.000. Jadi kayak kurang worth it aja gitu kalau cuman buat lihat tiang. Terus yang ketiga, AC yang digunakan di kamar ini masih kamar split. Sebenarnya nggak masalah sih, tapi kadang udaranya jadi kurang smooth aja gitu. Nggak tahu karena AC di kamar kita aja atau di kamar lain juga sama. Suasana malam di kamar ini seperti ini ya. Lumayan sih untuk penerangannya masih aman. Nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang. Kita lihat keluar ya malam ini karena katanya pemandangan malam di rooftopnya itu cukup seru. Nah, ini kita sudah sampai di rooftopnya dan langsung disambut sama waitress dari cafe, ditanyain untuk berapa orang yang mau duduk gitu. Jujur sih, sebenarnya awalnya kita nggak ada niatan mau nongkrong di cafe, cuma mau lihat view atas aja. Karena ditawarin ya udah sekalian aja deh. Nah, di sini ada live musiknya juga. Mungkin kalau malam minggu aja atau hari lain ada juga ya, kita kurang tahu. Dan ini kebanyakan emang tamu hotel kayaknya karena beberapa anak kecil yang di sini udah pakai piyama gitu. Tapi buat orang umum yang bukan tamu hotel, kafenya juga bisa direservasi untuk acara khusus. Menurut kita harganya standar sih, karena kemarin kita udah makan dan kita coba pesan roti bakar. Ekspektasi awal kita untuk makan roti bakar itu kan kecil ya, biasanya ada 2 lembar roti tawar gitulah ya. Tapi ini enggak loh, kita dapat 1 pack yang kayak di abang-abang roti bakar itu, jadi besar banget. Sampai kita take away sih karena kita udah nggak sanggup makannya, kita udah kekenyangan. Dan kondisi paginya seperti ini, kita nggak dapat footage bagus sih karena emang posisi kamar kita kurang oke, jadi kita lanjut ke breakfast ya. Restoran buat breakfastnya ada di bagian indoor dan outdoor. Untuk bagian outdoor berdekatan banget sama kolam renang, jadi yang berenang berasa jadi tontonan gitu. Untuk rasa dan menu makanan sih cukup standar ya, kayak gini nih menu-menu makanannya. Yang bikin unik di sini disediakan popcorn dan permen kapas kayak gini. Anak-anak pasti seneng banget, apalagi lokasinya di bagian outdoor nih, dekat kolam renang dan playground anak. Udah deh jadi serbuan anak-anak. Selesai makan, kita lanjut menikmati aktivitas yang disediakan di hotel ini ya. Sebenarnya cuma ada 2, yaitu playground dan kolam renang. Letaknya masih satu lokasi sama resto tadi, jadi bagian playgroundnya ada di pinggir kolam renang. Nah, serunya kolam renang ini kadang bola-bola dari playgroundnya itu dimasukkan ke kolam, jadi anak bisa main bola deh di dalam kolam renangnya. Kolam renangnya terdiri dari 2 kolam, untuk kolam anak dan kolam dewasa. Kedalamannya juga standar ya, yang untuk anak itu 50 cm dan untuk dewasa 120 cm. Sayangnya untuk airnya agak kurang bersih waktu kita ke sana, mungkin belum jadwal dibersihkan ya. Untuk tempat bilasnya kayak gini nih, ada di pojok sini dan cuman 1 kotak kayak gini teman-teman, pakai shower. Kita prefer sih bilas di kamar aja sih ya, di sini buat cuci-cuci aja.
Ada satu lagi sebenarnya aktivitas outdoor yang katanya disediakan di sini, yaitu mini outbound yang ada di bawah jembatan layang hotel ini. Tapi kita nggak cobain ke sana sih, mungkin teman-teman bisa cobain ya kalau lagi staycation di sini. Nah, kita stay di sini dengan kamar deluxe king with balcony. Kita dapat di harga Rp646.000. Gimana, worth it nggak ya menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Kalau menurut kita sih, ini cocok buat kalian yang mau stay di Bogor dengan harga start from 300.000 tapi kids friendly. Dan kayaknya sih mending ambil standar room juga nggak apa-apa sih, karena dapat fasilitasnya juga sama. Mungkin interior kamarnya aja yang beda. Karena mungkin kalau di Bogor, untuk harga 300 ribuan itu dapat hotel bintang 3 yang belum ada kolam renang maupun playground anaknya. Jadi kalau dibandingkan sama harga itu, hotel ini masih patut banget dicoba. Tapi kalau buat kita pribadi sih, mungkin kita mau cobain hotel lain lagi ya. Kira-kira hotel mana lagi yang perlu kita coba? Boleh kasih ide di kolom komentar, oke? Segitu dulu review kita di Big Land Hotel Bogor. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Semoga bermanfaat. Stay for a while, enjoy your vacation. Dadah!